Ada hal yang saya mau tanyakan Elia. Ya, Semenjak saya menjadi Kristen, saya belum menyatakan ini sama keluarga. Apakah itu saya termasuk dalam menyangkal Yesus atau bagaimana? Yang kedua adalah setelah saya dibaptis, perubahan besar terjadi dalam hidup saya. Satu, pertama, saya kehilangan pekerjaan tanpa something yang it's out of my control. Yang kedua adalah orang tua saya mendapatkan ujian dan akhirnya sekarang dia ada di tahanan penjara. Dan apakah ini termasuk pikul salib yang harus saya jalani dan bagaimana pandangan Elia? akan Rai. Hai Elia. Ya, Shalom. Pertama-tama aku mau ucapin terima kasih sama kamu karena berkat video-video TikTokmu, dan baru-baru saja dalam 3 bulan yang lalu saya telah dibaptis, dan kamu adalah salah satu influencer yang buat saya memutuskan hal itu untuk dibaptis. Saya dari Muslim. Terpujilah Kristus. Selamat Tapi dan ada hal yang saya mau tanyakan Elia. ya. Semenjak saya menjadi Kristen, saya belum menyatakan ini sama keluarga. Apakah itu saya termasuk dalam menyangkal Yesus atau bagaimana? Yang kedua adalah setelah saya dibaptis, perubahan besar terjadi dalam hidup saya. Satu, pertama, saya kehilangan pekerjaan tanpa something yang it's out of my control. Yang kedua adalah orang tua saya mendapatkan ujian dan akhirnya sekarang dia ada di tahanan penjara. Dan apakah ini termasuk pikul salib yang harus saya jalani dan bagaimana pandangan Elia? Ya, sebelumnya saya bersuka cita ya kamu menjadi bagian dalam Kristus. Ingat, ucapan kamu harus direvisi. Itu bukan karena saya kamu jadi Kristen, tapi karena kerendahan hatimu yang mau menerima anugerah Tuhan. Tuhan memanggilmu untuk mengikuti Kristus. Roh Kudus mengingatkan kamu dan kamu mau rendah hati mengikuti Dia, bukan karena saya. Ya, karena tak seorang pun manusia bisa memampukan orang kalau bukan oleh karena Roh Kudus yang memampukannya. Nah, masalah kamu mengatakan begini. Orang tua saya belum tahu ya bahwa saya menjadi Kristen. Apakah ini menyangkal Yesus? Tidak. Percaya sama Yesus itu ada tahapnya. Ya. Memang Tuhan Yesus ada berkata begini. Aku adalah Raja Damai yang membawa pedang. Tuhan Yesus berkata bahwa Dia adalah Raja yang membawa pedang. Memisah-misahkan anak dari ayahnya, anak dari ibunya. Ya. Memang kalau orang tuamu tahu kamu akan menjadi pengikut Yesus, pasti akan ada perselisihan dalam hal itu. Betul. Tetapi ketika kamu belum memberitahu, ada hal yang kamu pertimbangkan. Nah, jadi ketika kamu belum memberitahu, itu bukan berarti kamu menyangkal Yesus. Tapi kamu harus melakukannya dalam hikmat. Karena satu orang diselamatkan, sisi rumah diselamatkan. Jadi kamu sebagai orang yang sudah percaya, yang sudah diterangi oleh Tuhan, kamu harus mampu berpikir bahwa bagaimana caranya kamu menjadi terang buat keluargamu. Kalau kamu mengatakan bahwa kamu langsung terbuka, kamu kan yang tahu keluargamu bagaimana. Iya. Kalau kamu mungkin langsung terbuka, apakah itu salah langsung terbuka? Enggak juga. Tapi apakah salah untuk diam-diam dulu? Enggak juga. Tapi kamu harus melihat ke depan visimu apa. Kamu harus membawa orang tua dan keluargamu juga kepada Kristus. Nah, kalau kamu langsung terbuka kepada mereka, mereka pasti sudah menolakmu. Dan kamu tidak punya jalan untuk menginjili mereka. Tapi dengan jalan belum terbuka, kamu boleh pelan-pelan menyadarkan mereka untuk bisa datang kepada Kristus. Tapi semuanya harus dilandasi dengan motivasi yang benar. Ya. Itu tidak termasuk kepada penyangkalan kepada Yesus. Tetapi motivasi kamu apa dulu? Kalau karena kamu takut kehilangan harta, kehilangan warisan,
lalu kamu tidak beritahu itu kepada orang tua, ya itu salah. Tapi kalau kamu belum memberitahu karena takut kamu ditolak orang tuamu, dan dengan jalan itu kamu tidak bisa memberitakan kabar baik kepada mereka, itu nggak apa-apa. Ya, Sebenarnya jadi lebih semua. kepada saya pengen belajar lebih banyak dulu Alkitab biar ada pegangan saya yang untuk bisa saya Nah, itu berikan bagus. arahan Kalau keluarga. yang begitu bagus, ya. Iya, Jadi siapin amunisi, nanti kalau udah mantap, baru boleh menginjili orang tua, gitu ya. iya. Itu bagus sekali. Nah, untuk yang kedua, mengenai penderitaan. Gini, kamu adalah orang yang baru masuk jadi Kristen. Sekali lagi saya katakan itu selamat. Tetapi begini, Tuhan itu mau membuktikan kepada dirimu sendiri, kamu murni nggak sih ikut dia? Bagaimana caranya memurnikan kamu? Baptisan api, penderitaan itu. Kalau kamu nggak murni, kamu akan tinggalkan dia. Tapi kalau kamu murni, kamu akan tetap beriman kepada dia. Tapi jangan lupa, di ujung dari pertandinganmu, ada hal yang Tuhan akan pulihkan yang lebih besar daripada apa yang kamu harapkan. Amin. Betul, sama lihat Ayub. Ketika Tuhan ambil semua, ketika Tuhan remukkan Ayub, izinkan Tuhan Ayub diremukkan. Ayub berkata apa? Aku tetap mau setia, aku tetap mau percaya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dan ketika dia tahan uji, ketika dia lulus uji, Tuhan pulihkan 2 kali lipat. Jadi ingat, mengikut Tuhan memang adalah panggilan untuk menderita. Tapi penderitaan itu akan diupahi Tuhan menurut kemauannya. Sekalipun tidak diupahi Tuhan, tapi setidaknya kita sudah mendapatkan yang terbaik, yaitu apa? Kita murni mengikuti Dia. Jadi kamu mengikuti Yesus itu juga harus murni. Dan ini adalah cara Tuhan. Penderitaan yang kamu alami, kamu kehilangan pekerjaan, orang tuamu ada cobaan, itu adalah cara Tuhan untuk memurnikan iman kamu. Dan cara Tuhan untuk memanggil kamu lebih dekat kepada Dia, agar kamu hanya berharap dan berdoa kepadanya saja. Iya. Kadang Tuhan izinkan kita di dalam kelemahan, agar dalam kelemahan kamu itulah Tuhan menyatakan kuasanya. Kamu kan belum tahu, karena kamu menjadi Kristen, kamu baru mengenal Tuhan Yesus, kamu baru kenal Dia. Kamu belum tahu bagaimana cara Tuhan yang baru kamu imani itu bekerja. Maka Iya. Tuhan bisa saja jadikan kamu dalam posisi ini, agar kamu semakin kagum kepada Dia seketika Dia menyatakan kuasanya dalam hidup kamu. Tapi ingat, mengikuti Yesus jangan pernah dimotivasi oleh karena kemakmuran. Mengikuti Yesus itu harus dimotivasi oleh karena apa? Karena kamu mengasihi Dia dan karena Dia telah mengasihi kamu. Dan yang terpenting itu apa? Iya. Kamu mengikuti Yesus karena kamu sadar kamu orang paling berdosa. Iya. Saya, Elia Maren, mengikuti Yesus karena saya sadar saya orang berdosa. Saya orang yang kotor, saya orang yang najis, saya orang yang tak berguna. Jadi saya mengikut Dia agar di dalam Dia saya disucikan, di dalam Dia saya dimenangkan, di dalam Dia saya menjadi berguna. Jadi ikut Yesus, lepaskan hal-hal material, tapi hal-hal spiritual untuk memulihkan jiwa kamu. Nanti hal-hal material itu akan Tuhan bangun sendiri. Kalau kamu sudah setia, tulus, dan terpenting kalau kamu sudah tahan uji. Amin. Itu ya. Ya sebenarnya dari awal sih sebenarnya saya itu masuk Kristen itu bukan karena ajakan, tapi memang karena panggilan. Dan saya sadari itu karena pertama kali datang ke gereja hari itu tiba-tiba yang dibahas adalah kelahiran baru. Dan saya shock pada saat itu di gereja. Dan memang belakangan ini setelah hidup saya berubah, iman saya kadang-kadang saya berpikir apakah saya salah meninggalkan Tuhanku yang sebelumnya dan memilih Tuhan yang baru? Apakah saya salah sampai saya mendapatkan ujian-ujian ini di waktu yang bersamaan? Tapi puji Tuhan selalu setiap saya ke gereja pasti saya dapat kesaksian dan itu luar biasa, dan itu yang menjadi motivasi saya untuk tetap percaya di jalan ini. Ya, harus begitu ya. Jadi kamu gini, kamu itu kayak gini ya, di dalam Ibrani dikatakan, iman itu dasar dari pengharapan kamu dan bukti dari apa yang tidak kamu lihat. Kamu belum melihat apa yang akan terjadi ke depan. Kamu belum melihat bagaimana Tuhan bekerja, tapi kamu harus tetap beriman, dan iman itu sendiri adalah buktinya. Dan iman itu yang harus kamu jadikan sebagai dasar pengharapan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kamu sendirian. Dan Tuhan
itu akan ada selalu bersama kamu. Jangan pusing masalah penghidupanmu. Kalau kamu tulus, dia saja bisa membelah laut, dia bisa ubah roti menjadi memberi 5.000 orang, dia bisa turunkan roti dari surga. Gitu. Sama seperti kata Rasul Paulus, kita jangan pusing tentang penghidupan kita, tapi kita harus siap bersedia untuk menjadi prajurit yang setia kepada komandannya. Jadi kamu tidak usah pusing. Kalau kamu tulus, kalau kamu setia dan kamu mau diuji, Tuhan akan membuktikan kepada kamu bahwa di dalam kesetiaanmu dan di dalam kemurnianmu Tuhan menyukainya. Ya, Amin. jadi jangan putus Doakan, asa ya. dengan itu semua. Ya, lihat kalau Doakan. kamu seperti putus asa, lihat Ayub, lihat kepada Ayub. Iya. Ya, Ayub itu di dalam imannya dia tidak melihat hartanya habis, anaknya mati, istrinya mengutuki dia kena penyakit, kena borok, sahabat-sahabatnya meninggalkan dia. Tapi iman yang dia punya itu menjadi dasar pengharapannya bahwa Tuhan tak akan membiarkan aku seperti ini. Dan pada saat yang sama, dia di dalam iman dia melihat bahwa Tuhan akan melakukan hal yang besar dalam hidupku. Artinya apa? Dia tetap beriman sekalipun keadaannya tidak meyakinkan dia. Tapi iman itulah bukti dari apa yang dia tidak lihat yang ke depan. Dan ternyata imannya itu dibuktikan Tuhan. Maka berbahagialah Ayub. Nah, kamu juga harus begitu. Ya. Memang betul Alia. Untungnya saya sekarang tinggal di Australia, jadi agak aman untuk saya. Tapi perlahan-perlahan teman-teman saya yang ada di keluarga saya, di saat saya memposting hal-hal yang Kristiani, mereka sudah mulai membenci saya, sudah mulai meninggalkan saya. Tapi ya nggak apa-apa. Saya percaya bahwa di dalam kitab Matius dijelaskan bahwa mereka akan membencimu karena namaku, dan saya percaya. Ya, berbahagialah kamu yang dibenci oleh karena namaku, karena engkau yang punya kerajaan Allah. Ya, jadi nggak apa-apa. Dunia memang membenci kita, tapi Kristus mengasihi kita. Ya, untuk apa kamu disukai dunia tapi kamu binasa? Itu ya, semangat ya. Apa Raya? Siapa nama? Panggilnya Raden. Oh ya, Raden ya. Doain ya Lia. Ya, siap. Tuhan berkati ya. Semangat selalu ya. Ya, baik, makasih. Iya. Terpujilah Tuhan ya. Ya. Ada 100 orang dalam antrian, jadi tidak bisa naik semua ya. Sabar kalian ya. Saya soalnya udah lama tidak live, jadi mungkin kangen kalian ini ya. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Silakan Anita, selamat malam. Halo Kak Alia. Ya halo, silakan. Saya ingin bertanya tentang pendapat Kak Alia tentang gereja Advent. Dan kenapa kita tuh gerejanya di hari Minggu, terus kenapa Advent percayanya kalau mereka tuh di hari Sabtu gitu. Ya, gereja Advent ya. Gereja Advent itu pewaris Sabat. Ya. Jadi mereka menggunakan Sabatnya orang Yahudi, yaitu hari Sabtu sebagaimana perhitungan kalender orang Yahudi. Nah, kenapa orang Kristen beribadah pada hari Minggu? Yang pertama kita harus lihat Sabat ini dulu. Sabat ini tidak pernah diberikan untuk bangsa non-Yahudi. Ya, dalam Mazmur 147 ayat 19-20 bahwa hukum-hukum Sabat ini diberikan kepada mereka orang Yahudi. Bahkan misalnya ketika dikatakan dalam perintah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, yang mengatakan tidak boleh bekerja, lalu bekerjanya bagaimana, mengangkat beban begini segala macam, itu penafsiran para rabi. Ya. Nah, jadi Sabat itu bagi iman Kristen itu tidak lagi dipakai karena perjanjian baru itu sudah datang. Kenapa? Karena Yesus sendirilah Sabat itu. Kamu ingat gak ketika murid memetik gandum di hari Sabat? Tuhan Yesus kan orang-orang mengatakan, bagaimana pendapatmu tentang mereka yang mengutip, yang bekerja pada Sabat ini? Karena bagi mereka memetik itu bekerja. Ya, bagi mereka memetik itu bekerja. Nah, jadi orang-orang Farisi itu berusaha ingin menyalahkan Tuhan Yesus karena murid-muridnya petik gandum. Nah, Tuhan Yesus bilang apa? Aku lebih tinggi daripada Sabat. Jadi Tuhan Yesus mengatakan apa? Tuhan Yesus sedang mengatakan bahwa akulah sang Sabat itu.
Makanya dalam Kolose 2 ayat 16 kita baca ya. Kolose 2 ayat 16 dikatakan apa? Karena itu, jangan biarkan orang menghakimi kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang akan datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Jadi kalau Sabat adalah bayangan, sedangkan wujudnya adalah Yesus Kristus, dan ketika wujudnya itu sudah datang, maka kita tidak lagi pakai bayangan itu. Makanya ketika Tuhan Yesus sudah datang, Tuhan Yesus sendiri itu apa? Tidak menyalahkan orang yang bekerja pada hari Sabat karena dia sudah datang. Gitu loh. Nah, bagi kita orang Kristen, ya Sabat kita sekarang adalah hari Minggu, yang adalah hari kebangkitan Sang Sabat itu pada hari ketiga. Nah, Advent memiliki penafsiran hermeneutika mereka sendiri sesuai dengan keinginan Ellen G. White ya dari Amerika mengenai hal itu. Gitu. Jadi itu yang memperbeda kita dengan mereka. Jadi Sabat bagi kita bukan tidak berlaku karena Sabat itu memang bukan untuk kita. Yang kedua karena memang Sang Sabat itu sendiri telah datang menggenapinya. Itulah Yesus. Karena di Galatia 3 dikatakan hukum Taurat itu adalah penuntun sampai iman itu datang. Nah, iman itu sudah datang, maka kita tidak lagi di bawah pengawasan penuntun. Sabat-sabat, hal-hal larangan Sabat dan lain sebagainya itu dalam hukum Taurat. Nah, ketika Yesus sudah datang menggenapi hukum Taurat, maka kita tidak lagi membutuhkan hukum Taurat. Karena hukum Taurat adalah penuntun kepada Yesus. Ketika Yesus sudah datang, maka kita tidak lagi di bawah pengawasan penuntun itu. Untuk itulah kita tidak pakai Sabat lagi. Gitu ya. Terima kasih.